PT Nusantara Berlian Motor merupakan mitra langsung dari Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia sebagai distributor atau dealer resmi kendaraan penumpang Mitsubishi di Indonesia. Nusantara Berlian Motor juga merupakan dealer dengan layanan 3S, yaitu perawatan atau servis dan suku cadang atau spare part untuk kendaraan Mitsubishi. Untuk perawatan dan perbaikan kendaraan pelanggan, dealer perusahaan juga dilengkapi dengan bengkel resmi yang didukung fasilitas modern serta mekanik-mekanik yang terlatih dan berpengalaman. Struktur organisasi dan manajemen yang sehat dan kuat, sumber daya manusia yang profesional dan berdedikasi, dan yang terpenting, dukungan dari pelanggan merupakan kunci dari kesuksesan PT Nusantara Berlian Motor. Hai, perkenalkan, namaku Zikra. Kali ini aku dan temanku akan menjelaskan prosedur pelaksanaan PKL di SMK Multikarya. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan jika kita akan melaksanakan PKL. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube channel Edukasi SMK Multikarya ya. Eits, tetap jaga protokol kesehatan ya. Dimulai dari menggunakan masker, mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, menjaga jarak, dan selalu gunakan hand sanitizer. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah meminta surat permohonan dari sekolah yang ditujukan ke perusahaan. Hal ini bertujuan agar siswa bisa menyampaikan permohonan izin untuk melaksanakan PKL di perusahaan tersebut. Jadi, kalau kita sudah menyerahkan permohonan ini dan memilih perusahaan yang kita tuju, maka kita tidak bisa pindah ke perusahaan lain. Dan nantinya akan ada arahan dan bimbingan yang akan diberikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat.
Oke, kita masuk ke tahap kedua ya teman-teman. Setelah surat permohonan selesai, siswa membawa surat permohonan PKL tersebut menuju ke perusahaan yang telah ditentukan dan menyerahkan surat tersebut kepada pihak perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan tahu kalau siswa akan melaksanakan PKL di perusahaannya. Setelah itu, perusahaan akan memproses surat balasan persetujuan untuk dibawa ke sekolah. Untuk waktu pengambilan surat balasan dari perusahaan, itu tergantung dari perusahaan masing-masing ya. Kita bisa menunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau lebih. Jika surat balasan tersebut telah selesai, biasanya pihak perusahaan akan menghubungi langsung siswa yang bersangkutan. Nah, kita masuk ke tahap ketiga. Pada tahap ini, jika siswa mendapatkan surat persetujuan untuk PKL di perusahaan tersebut yang harus diserahkan kembali ke sekolah. Jika kamu sudah mendapatkan surat balasan dari perusahaan, maka sudah dipastikan kalau kamu akan melaksanakan PKL di perusahaan tersebut. Dan sewaktu penyerahan surat balasan dari perusahaan kamu, akan diberikan jurnal dan sertifikat PKL untuk dapat diisi kegiatan-kegiatan selama melaksanakan PKL. Dan nantinya juga akan ada perwakilan pihak sekolah yang akan mengantar langsung kamu ke perusahaan dan menyerahkan surat ke perusahaan sebagai tanda penyerahan siswa dari sekolah ke perusahaan. Ingat ya teman-teman, ketika kita sudah menjadi siswa PKL untuk perusahaan, kita harus memperhatikan dan mentaati peraturan yang ada di perusahaan tersebut, memperhatikan dan menjaga etika serta kita selama di perusahaan tersebut. Karena kita harus menjaga nama baik sekolah kita ya. Jangan sampai perusahaan kecewa dengan perilaku kita ya teman-teman. Jadi teman-teman, demikianlah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Dimulai dari mengajukan permohonan sampai kita mendapatkan surat balasan dari perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan masuk penjelasan mengenai proses kerja perusahaan tempat kita PKL. Sebelum memulai pekerjaan, setiap karyawan harus melakukan absensi dengan fingerprint. Setelah itu, karyawan akan melaksanakan apel pagi dan dilanjutkan dengan senam pagi. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan rasa semangat bekerja antar karyawan.
Mekanik akan melakukan tugas kerja berdasarkan job desk yang diberikan oleh foreman. Pada kesempatan ini, mekanik akan melakukan servis 20.000 km Mitsubishi Expander. Adapun beberapa langkahnya sebagai berikut. Terlebih dahulu, mekanik akan mengambil safety helm dan fender cover untuk melindungi kap mobil bagian depan. Selanjutnya, mekanik akan mengambil selang angin yang akan dipasangkan pada impact untuk membuka roda mobil. Setiap mekanik harus memakai APD atau alat pelindung diri yang menggunakan sarung tangan, safety helmet, dan sepatu safety. Selanjutnya, mekanik melepaskan roda mobil dan meletakkannya di rak khusus penyimpanan roda. Setelah itu, mekanik membuka kanvas rem dan memberikan grease atau minyak gemuk untuk kelancaran kerja dari kanvas rem cakram tersebut. Mekanik juga membuka tromol dan membalikkan posisinya agar mudah dibersihkan. Pada situasi pandemi COVID-19 saat ini, setiap karyawan PT Nusantara Berlian Motor diharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan, seperti cek suhu, mencuci tangan, dan memakai masker di lingkungan perusahaan. Setelah tromol dibersihkan, mekanik memasang kembali roda mobil. Langkah selanjutnya yang dilakukan mekanik adalah membuka dan mengganti oli mesin. Setelah selesai, mobil akan diturunkan menggunakan car lift. Mekanik akan mengencangkan ban mobil dengan menggunakan kunci moment agar mendapatkan kekencangan yang sama. Mekanik juga akan menambahkan air aki, lalu mengganti saringan AC pada mobil, yang bertujuan untuk mencegah agar debu tidak masuk ke evaporator dan menimbulkan rasa kurang nyaman di kabin mobil. Pada bagian penjualan, perusahaan menyediakan kendaraan niaga ringan dan kendaraan penumpang dari berbagai tipe sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, mekanik akan memasang konektor scan engine pada mobil untuk mencari permasalahan atau kerusakan melalui komputer atau check engine.
Setelah servis selesai, mekanik akan membuka vendor cover dan finishing service serta test drive. Demikianlah serangkaian alur proses kerja untuk servis mobil masa perjalanan 20.000 km. Setiap harinya, siswa-siswi PKL mengisi buku jurnal dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tempat PKL. Dan setelah mengisi buku jurnal, siswa PKL juga meminta tanda tangan atau paraf ke pembimbing PKL sebagai tanda bukti melaksanakan kegiatan yang ada di tempat PKL. Setelah siswa-siswi PKL melaksanakan PKL selama 3 bulan, siswa PKL akan menyerahkan sertifikat dan jurnal untuk diisi nilai oleh pembimbing PKL dan diserahkan kembali ke siswa PKL. Setelah melaksanakan PKL, siswa PKL meminta tanda tangan guru monitoring PKL. Kemudian, guru monitoring PKL bersama siswa menemui Wakil Kepala Bidang Hubinmas untuk menyerahkan sertifikat dan jurnal sebagai tanda bahwa siswa sudah menyelesaikan PKL.